Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Petronella Foni, SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SMP Negeri 9 Cibal, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada kesempatan hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran saya akan dilaksanakan di kelas 7A, topik tentang Yesus Sang Pengampun. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Agnesia Dimun, hadir Bu. Julio, Supratman, Dampe, hadir Bu. Guntur, Hadir Bu. Narti, Wati, Hadir Bu. Grace, Hadir Bu. Dagus, Hadir Bu. Hanul, Hadir Bu. Du, Hadir Bu. Ahmad, Hadir Bu. Ain, Hadir Bu. Darman, Hadir Bu. Baru, Hadir Bu. Denny, Hadir Bu. Don, Daha, Hadir Bu. Jeniba, Hadir Bu. Jaja, Ayu, Hadir Bu. Udur. Baik, anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita berdiri dulu dengan doa. Teman-teman, mari kita menyatakan yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini teristimewa pada saat ini. Kami ingin belajar bersama untuk menemukan kehendak-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu, sehingga kami masih mampu untuk hidup saling mengampuni. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa. Tunjukkanlah kepada kami jalan dan kehendak-Mu yang harus kami lalui sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan Amin. Terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang topik yang ke-18, yaitu Yesus Sang Pengampun. Pernah dengar kata ini? Pernah dengar kata pengampun? Kata dasarnya apa? Ampun. Ampun. Kata lain dari ampun? Maaf. Ya, maaf. Kata lain dari ampun, maaf. Baik, tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik anak-anak dapat memahami tindakan Yesus yang Maha Pengampun, sehingga peserta didik
anak-anak mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Yesus berbicara tentang pengampunan. Ya, setiap kita ini, setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Dan dalam kehidupan kita di tengah bersama dengan orang lain, kita itu sering melakukan kesalahan. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak ada yang melakukan kesalahan. Baik. Sebelum kita lebih jelas lagi, Ibu mau tanya dulu berkaitan dengan ajaran Yesus tentang pengampunan. Apa saja sikap Yesus yang kalian ketahui tentang pengampunan? Ayo. Mengampuni orang yang berdosa. Mengampuni orang yang berdosa. Baik. Mari kita lihat bersama tentang video. Hai Beka, kok kamu di sini sendirian? Emangnya kenapa kalau aku di sini sendirian? Emangnya masalah sama kamu? Kok jawabnya gitu sih Beka? Aku malu sama kamu. Aku gak mau bicara sama kamu. Saya banget sih kamu sama teman sendiri. Apa? Kamu nggak salah ngomong kamu. Saya juga mau ketemu sama kamu. Udah sekarang rezeki lagi. Dia kepilih kamu ngaca. Mana mungkin orang secantik aku mau bertemu sama kamu. Saya banget sih kamu Beka bicara gitu sama aku. Ya udah, sana pergi jauh-jauh. Aku gak mau sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Siap banget sih aku hari ini ketemu sama si hitam kecil itu. Kenapa sih si Beka? Dia terus-terusan menghina aku. Kata-katanya membuat aku sakit hati. Wah, ada si hitam di depan tuh. Ngomongin dia ah. Hai si hitam, kasian banget sih kamu. Panas-panas gini kok jalan kaki. Jalan kaki itu udah hal yang biasa bagi aku kok. Jelas ya kamu udah biasa. Kamu kan orang miskin. Mana mungkin kamu bisa punya mobil sebagus ini. Stop Beka, stop. Kenapa sih kamu suka banget menghina aku? Emangnya aku ada salah apa sama kamu? Kamu gak ada apa-apa sama aku kok. Yang perlu kamu tahu, hobiku adalah menghina kamu. Ya udah, pergi sana. Jangan ganggu aku lagi. Bye, hitam jelek. Bye. Puas banget aku hari ini bisa menghina si hitam itu. Semoga esok aku ketemu dia lagi. Kak, lagi sibuk nggak? Aku mau bicara sama kakak. Kakak tak sibuk kok, Nek. Kamu mau bicara apa? Bicara aja. Kak, kenapa menghubungi dia? Ya udah Kak, aku masuk ke dalam dulu ya. Aku udah masuk. Tunggu dulu. Kakak belum selesai ngomong. Nanti aja Kak, baru dilanjutin lagi. Anak-anak, demikian ceritanya tadi. Sudah simak baik-baik? Sudah paham ceritanya? Baik. Ibu minta kamu bentuk dalam kelompok. Setelah kita melihat
video tadi, kita menjawab pertanyaan sesuai dengan video tadi. Ibu minta kita duduk dalam kelompok. 5 menit, cepat. Kelompoknya sudah datang. Kerja dulu sesuai dengan video. Kerjanya sesuai video. Jadi satu. Oke. Diberi waktu 10 menit. Diberi waktu 10 menit KKPD 1. Kerja sudah. Pertanyaannya, pernahkah kamu merasa sulit untuk mengampuni seseorang yang telah menyakitimu? Lalu, ceritakan secara singkat. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan video tadi. Menurut kalian, apa saja faktor yang dapat menyebabkan orang sulit memaafkan atau meminta maaf? Lalu yang ketiga, menurut kalian, apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan?
Ya, sekarang dari setiap kelompok diutus satu orang untuk presentasi hasil diskusinya. Saya minta kelompok satu dulu. Teman-teman, inilah hasil kerja dari kelompok kami dari kelompok satu. Yang pertama dari soal nomor 1, kenapa kamu merasa sulit untuk mengakui seseorang yang telah menyakiti yang pernah? Yang kedua, menurut kalian apa saja faktor yang dapat menyebabkan orang sulit memaafkan atau bersama? Yang pertama, faktor keinginan. Yang kedua, faktor gengsi. Yang ketiga, faktor egois. Yang ketiga, menurut kalian apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Yang pertama, sakit hati. Yang kedua, membenci. Yang ketiga, menyembuhkan. Yang keempat, berjalan bersama. Pertanyaan yang kedua, apa pertanyaan yang diajukan Petrus kepada Yesus? Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Minta kelompok tiga. Kelompok tiga. Baik teman-teman, kamu presentasikan sebentar. Soal pertama, kenapa kamu merasa sulit untuk mengampuni seseorang yang telah menyakitimu? Yang pertama. Yang kedua, menurut kalian apa saja faktor yang dapat menyebabkan orang lain sulit memaafkan atau meminta maaf? Faktor keinginan, faktor gengsi, dan faktor sikap egois. Yang ketiga, menurut kalian apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Tahap pertama, sakit hati. Tahap kedua, membenci. Tahap ketiga, menyembuhkan. Tahap keempat, jalan bersama. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kelompok kami. Kenapa kamu merasa sulit untuk mengampuni seseorang yang telah menyakiti kamu? Ya, saya pernah. Yang kedua, menurut kalian apa saja faktor yang dapat menyebabkan orang sulit memaafkan atau minta maaf? Faktor pertama yaitu adalah keinginan, faktor kedua gengsi, faktor ketiga egois. Soal ketiga, menurut kalian apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Yang tahap pertama yaitu adalah sakit hati, kedua membenci, ketiga menyembuhkan. Itulah hasil kerja. Tepuk tangan. Kelompok 4. Pernahkah kamu merasa sulit untuk mengampuni seseorang yang telah menyakitimu? Ya, pernah. Menurut kalian, apa saja faktor yang dapat menyebabkan? 2 faktor gengsi, 3 faktor egois. Menurut kalian, apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Tahap pertama, sakit hati. 2, membenci. 3, menyembuhkan. 4, berjalan bersama. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih atas hasil diskusi dari setiap kelompok. Semua jawaban Anda tadi benar. Kita beri tepuk tangan dulu. Berkaitan dengan pertanyaan dengan jawaban anak-anak tadi, bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya, baik kesalahan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, bukan hanya orang lain kalau kita melakukan kesalahan, diri sendiri juga. Kalau tentang berbuat salah itu bukan hanya ditujukan pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Terhadap kesalahan
dan memperbaikinya. Ya. Misalnya begini, ketika kita sudah melakukan kesalahan dengan teman, harus secara spontan kita minta maaf. Ya, terkadang di antara kita sudah kita melakukan kesalahan kepada orang lain, lalu tidak secara spontan kita meminta maaf, tunda lagi. Mungkin tadi karena faktor gengsi, karena faktor egois tadi seperti apa yang kamu jelas. Ya. Lalu yang berikut, meminta maaf atau memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan. Ya. Baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ketika kita melakukan mohon maaf, mohon ampun dengan orang yang telah kita melakukan kesalahan, hati kita itu rasanya damai, tenang, tentram. Benar tidak? Benar. Kalau kita tidak maaf ketika kita sudah melakukan kesalahan dengan teman misalnya, lalu kita tidak melakukan maaf kepada dia, hati kita itu pasti tidak tenang. Benar tidak? Benar. Ya. Lalu tindakan memaafkan atau meminta maaf akan menjadikan relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan akan tetap terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan dengan orang lain, hubungan kita itu terjalin harmonis. Kalau kita sudah melakukan kesalahan tadi dengan teman mungkin di dalam kelas, lalu kita tidak minta maaf, ketika kita berjalan keluar dari ruangan, berjumpa dengan dia, lalu kita tidak menegur, rasanya lain. Ya. Lalu terkadang juga kalau kita tidak melakukan pengampunan dengan orang lain, macam hidup kita itu tidak nyaman. Ya, tidak ada teman, toh? Ya, tidak ada teman dengan kita. Tidak ada yang mau sahabat dengan kita. Ya. Yang dapat menyebabkan seseorang merasa sulit untuk memaafkan atau meminta maaf atas kesalahannya. Yang pertama, benar apa yang kamu jelaskan tadi, faktor keinginan untuk mempertahankan harga diri di bawah, karena di bawah. Ini. Lalu yang kedua, faktor gengsi. Lalu yang ketiga, faktor sikap egois dan mau menang sendiri. Sudah dia melakukan kesalahan karena gengsi dia tidak bertahan, tetap saya menang. Sebenarnya bukan karena dilihat dari profesi, bukan karena dilihat dari kedudukan, entah dia orang besar, orang kaya. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, hendaknya kita melakukan apa? Minta maaf. Iya. Lalu ada 4 tahap pemberian maaf. Ya. Pertama, sakit hati. Ketika seseorang secara curang menyebabkan kita sakit hati begitu mendalam sehingga kita tidak dapat melupakannya, maka kita terdorong ke tahap pertama, krisis pemberian maaf. Benar tidak? Benar. Mari kita lihat bersama dalam teks Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhutangan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah,
dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tegarkanlah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segalanya terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian sabda Tuhan. Tepuk tangan untuk dia. Mendengar dan mengoreksi laporan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi, saya bisa memberi penilaian bahwa yang mendapat nilai tertinggi itu adalah kelompok 1. Kelompok 4 nilainya kita terhadap orang lain menurut Yesus tanpa batas. Tanpa batas. Ya, bukan hanya sampai seperti yang dijelaskan tadi, bukan hanya 70 kali saja, tetapi 70 kali 7 kali. Ketika kita melakukan kesalahan dengan orang lain menurut Yesus, kita harus beri pengampunan. Mohon maaf. Tidak ada batasnya. 70 kali 7 kali. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan bagi sesama tidak memiliki batasan numerik. Kita harus senantiasa siap untuk mengampuni. Lalu yang kedua, poin yang kedua, hubungan antara pengampunan dari Allah dan pengampunan kepada sesama. Ya. Perumpamaan ini menekankan bahwa pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Baik, ini pertanyaan refleksi untuk kita, dan ini bukan tidak. Sanggupkah kalian untuk segera minta maaf ketika bersalah? Lalu yang kedua, apakah kalian bersikap egois dan mau menang sendiri? Maukah kalian langsung memaafkan ketika ada teman yang meminta maaf? Ataukah kalian mendendam terhadap kesalahan teman? Ini pertanyaan yang perlu kita refleksi, untuk kita renungkan selama kita hidup bersama dengan orang lain. Pasti sanggup. Baik, kegiatan kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu melalui putramu. Engkau mengajarkan tentang mengampuni. Bantulah kami agar mampu meneladani putramu untuk berani mengampuni tanpa batas. Engkau kami puji ya Bapa, kini sepanjang dan segala masa. Amin.